Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Itu bukan orangnya, tetapi cara berpikirnya tuh. Kalau nalarnya macet, artinya ada yang tidak runtun di dalam reasoning. Artinya dungu tuh. Oke. Jadi Mas bukan orang ya, ini soal cara berpikir. Baik. Mas Ivan, silakan. Halo Pak Rocky. Hai. Pak Rocky ini bikin saya susah ini. Jadi hampir semua orang di Twitter itu nanya sama saya, kenapa arti fiksi yang kata benda, Oke. kemudian saat diubah menjadi kata sifat, itu bisa bertolak belakang. Sebenarnya saya bisa paham, kalau menurut saya pribadi, itu ada yang hilang dari pernyataan Pak Rocky tadi. Kalau arti fiksi sendiri kan memang ada dua. Hampir semua kata itu pasti punya dua lebih dari satu makna. Kebetulan fiksi ini memang artinya yang satu cerita rekaan, cerita hasil imajinasi. Ya. Yang kedua itu adalah pernyataan yang jauh dari yang bukan kenyataan. Nah yang arti negatif yang kemudian masuk ke dalam fiksi yang Pak Rocky jelaskan adalah dari arti kedua. Sebenarnya yang tadi Pak Ciko bilang juga bahwa tokoh fiktif itu tidak negatif. Ya tokoh itu fiktif, kata sifat dari fiksi. Nah mungkin boleh tolong diklarifikasi bahwa sebenarnya fiksi dan fiktif itu memang itu hanya kata benda dan kata sifat, tapi mungkin yang terjadi adalah terjadi pergeseran makna. Saat orang menyebutkan fiktif, yang keluar itu adalah makna negatifnya. Padahal sebenarnya tokoh fiktif itu tidak negatif. Mungkin itu yang saya ingin minta klarifikasi dari Pak Rocky. Jadi klarifikasi pemikiran seorang Rocky Gerung tentang kata fiksi dan fiktif nih ya. Kita tidak harus percaya kan? Sebenarnya ini perlu ini. ada Jadi, bagian yang hilang pertanyaan yang ini, saya beri kesempatan buat Pak Rocky untuk dimunculkan Seru sekarang. nih, belum mulai panas nih kalau gini. Jadi panas. yang di depan itu bukan penentu, dia anti sebuah absolutisme. Bukan mulai Jadi panas. dia pastinya tidak setuju kalau kita juga percaya semua. Bukan Ya. mulai panas. Aku gagal paham, gak tahu Aku yang lebih- lain. Ah. Juga atau enggak. Jadi pertanyaannya itu, Silakan, pertanyaannya Mas mengenai Rocky. apa yang definisi seorang Rocky Gerung mengenai fiksi dan fiktif itu kita nggak harus sama. Oke, Itu tadi. saya cicil penjelasannya ya, supaya yang lain punya kuriositas yang sama itu. Kesulitan di dalam belajar filsafat adalah kosakatanya nggak cukup. Kalau saya bilang being, orang Indonesia nggak bisa nangkap apa itu being. Saya bilang existence, apalagi dalam bahasa Jerman itu. Nggak ada terjemahannya itu. Karena kita nggak punya pengalaman dengan dalil intelektual pada waktu kata itu diucapkan. Karena itu banyak buku teks filsafat diterjemahkan ngaco, salah. Bahkan profesor pun salah membaca. Jadi itu kesulitan pertama. Nah, saya mau atasi kesulitan itu dengan membuat semacam neologisme itu. Menghadirkan ulang sesuatu yang tidak bisa diterangkan dengan bahasa Indonesia. Jadi itu pertanggungjawaban saya sebagai akademisi. Jadi kalau saya bilang saya pakai KBBI, saya nggak pakai KBBI. Saya mesti terangkan itu di dalam upaya saya untuk menyelamatkan sifat yang ditempelkan oleh publik pada kata fiksi yang kemudian menjadi derogatif itu. Jadi sebetulnya itu semacam politik bahasa aja tuh. Di dalam konteks itu tuh. Tetapi saya hitung konsekuensinya. Karena itu saya mulai dengan semacam conditional. Bila fiksi seperti yang saya terangkan, maka kitab suci it goes without saying pasti fiksi. Tapi Anda bisa batalkan bilanya itu. Sama seperti dalam ilmu hukum. Perjanjian itu harus di pacta sunt servanda dalam bahasa Latin. A pact must be served. Tetapi orang sering lupa, lawyer juga sering lupa. Itu baru berlaku bila kondisionalnya dipenuhi. Yaitu rebus sic stantibus. The thing stand still, seperti itu. Kalau itu diterangkan dalam bahasa Indonesia orang pusing. Tapi kalau kita, itu dalil gitu. Bahwa supaya sesuatu berlaku, yang di depannya harus diterima dulu tuh. Jadi kalau Anda mau batalkan definisi saya dengan sendirinya nggak berlaku tuh. Silahkan aja.
Nah itu yang nanti akan diperlihatkan di pengadilan misalnya kalau saya, tapi saya kira saya nggak yakin tuh kalau polisinya agak pinter dikit, hakim pinter dia akan bilang ini ngapain untuk logika itu kan, it's bullshit gitu Pak. Aha. Mbak Tejo, silakan. Udah lebih Saya paham langsung, belum saya sekarang? langsung keberatan bahwa bahasa Indonesia nggak cukup. Ya silakan. Karena dari 70 ribuan KBBI itu baru 10 ribu yang aktif. Oke. Sampean bisa kasih contoh bahwa kita hanya kenal beranja. Ini gini, padahal ada kata ganja, ganja itu menjelang beranja. Ada kata oleng, ada kata goyang, tapi ada kata geol. Geol itu koplak, itu nggak pernah dipakai. Dipakai Tati Saleh doang. Udah, nah makanya saya klarifikasi itu dulu, jangan-jangan Rocky Gerung kurang aktif. Nah ini kecenderungan orang yang terlalu ke barat-baratan. Coba saya tanya. Saya nggak yakin sebagai filsuf dia tahu filsafat-filsafat Sutro Kartono, filsafat-filsafat Ronggo Warsito, filsafat-filsafat Ki Ageng Surya Mantaram. Karena itu ucapannya tentang kitab suci benar bagi saya, tapi orang bener. Orang apa? Bener, P. P. Bener tapi tidak bijak. Paham nggak? Gagal paham. Saya ya Rocky ya, kebetulan ada di sebelahmu, tanpa di sebelahmu pun, kamu mau ngomong apapun tentang kitab suciku, mau ngomong comberan, mau nggak ngaruh karena kitab suciku adalah keyakinanku nggak akan nambah dan nggak akan berkurang karena didukung atau dicerca. Kalau masih bisa bertambah karena didukung dan berkurang karena dicerca itu bukan keyakinan, itu kalkulasi. Nah, Saya terangkan ya. problemnya Rocky, berapa orang yang kayak aku? Menurutmu kamu bijak nggak waktu itu? Itu aja. Bener nggak waktu itu? Bener nggak? Kamu bener, tapi bener nggak? Boleh disambung nggak sama yang duduk di sebelahnya juga waktu itu? Iya, iya. Enggak, ini ada dua hal. Yang pertama, kelihatan betul gesturnya Rocky Gerung ya malam ini itu dengan begini-gini itu dia menikmati betul orang yang gagal paham gitu ya. Dia begini-gini ya. Jadi supaya saya nggak kelihatan gagal paham betul, karena kebetulan yang duduk ini bertiga duduk sebelah-sebelahan waktu itu. Nah, menjadi menyambung pertanyaan itu adalah begini. Waktu itu judulnya kan para calon presiden berbalas pantun, kurang lebih begitu. Kok tiba-tiba masuk ke kitab suci, ya kan? Pantun, tiba-tiba saya di sebelahnya lari ke kitab suci lalu bertanya, itu kalau menurut Anda kitab suci itu fiksi atau realitas waktu itu ya, antara dua gitu ya. Nah jangan-jangan pertanyaannya menjadi begini, apakah betul dengan melihat bahwa saatnya sekarang politik bahasa itu dipakai, atau dalam filsafat barangkali kalau saya nggak salah kutip, Nietzsche mengatakan kekuasaan segala-galanya. Yang lain tuh nggak ada, kekuasaan aja. Artinya begini, Bung Rocky itu membaca kalau saat ini hal itu disampaikan, bisa mengubah peta karena waktu dulu seakan-akan ada kelompok-kelompok yang begitu Anda ngomong begini langsung salah aja. Tapi sekarang Jadi ada kelompok ini maksudnya lagi begitu terbagi ngomong. nih. Oke. Lagi terbagi nih. Yang satu bela yang sana, yang satu bela yang sini. Jadi kalau dinyatakan seperti ini, ya kan ada yang bela Rocky Gerung ternyata. Ya kan, yang biasanya nuduh misalnya, tiba-tiba bela. Nah, apakah ini dibaca sedemikian rupa dalam konteks penernya itu, lalu kalau betul ada penernya itu, apa sebetulnya sih maksud yang ingin disampaikan dari balik kontroversi kitab suci itu fiksi? Nah ini kalau boleh, supaya kita jangan gagal paham nih. Nanti kalau gagal paham saya liatin dari wajah saya kok, tenang aja. Tenang aja, tenang. Betulkah Bang Rocky? Ada agenda setting apa memang ya? ketika Oke. dengan statement ini. Boleh nggak sebentar sebelum? Hah. Karena Rocky Nyambung juga kan Sayang Bang? nanti. nyambung. Jadi saya hanya nanya ringan aja. Ini mohon maaf. Oke. Kau percaya adanya Tuhan? Itu pertama. Dan kau bersyukur orang yang selama ini sensi kalau orang sudah menyinggung mengenai kitab suci. Tapi bagi yang suka sensi ini, aku lihat enggak sensi dia. Kau bersyukur untuk itu. Ya, jadi sebentar Rocky. Ya. Apa yang dikatakan Valen dikaitkan dengan Effendi Ghazali, kau goyang-goyang, kau perlu kayaknya refreshing. Karena aku Oke. khawatir. Oke. Ah, Oke. kau ini stres sebenarnya. Kau perlu.
Ya ke Kelapa Gading kek ya. Kau di sana olahraga atau apa di Kelapa Gading ya. Main gulat, main sumo, atau Bang makan Ruhut. kue tiaw, bisa. Baru ya. siapa tahu Tapi memang, perlu. Tapi maksudnya mungkin siapa tahu memang ada maknanya gitu di Ya balik karena dari itu, statementnya. kalau aku lihat makna Effendi, Gajali dan aku beda. Oke. Boleh Biar- dong. Kalau gitu biar kita. Ya, terima biar kasih. kita Karena jawab satu dulu, Bang terakhir. Rocky, Karena silakan. tunggu, ini biar nggak gagal paham dan jangan takut gagal paham karena apa yang benar untuk Rocky Gerung belum tentu benar buat kita. Nah, ini masalah silakan, ukuran Mas Rocky. potongan Oke. baju juga ya kan. Oke. Saya akan jawab dengan cara saksama dalam tempo yang tidak singkat. Karena panjang. Saudara Ruhut, Anda tanya ke saya itu pertanyaan privat atau pertanyaan sebagai seorang politisi? Pertanyaan itu soal adanya Tuhan. Singkat aja. Jujur saja, apapun yang kita lakukan itu semua privat. Oke. Tidak ada yang tidak. Oke. Karena Ayo. itu berbicara hukum, ya kau akan bertanggungjawabkan secara pribadi. saya Terima terangkan. kasih. Oke. Dipersembahkan oleh